Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Hari raya kita yang lalu itu tidak seperti hari raya kita yang sebelumnya, karena hari raya kita yang lalu itu kita sholatnya di rumah aja, kita takbirannya di rumah aja, nggak ada sholat di lapangan, kemudian nggak ada juga takbiran keliling. Tapi semua kita harus syukuri karena Allah sedang memberikan kita ujian, dan tentu kita adalah hamba-hamba yang kuat untuk melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari ujian ini adalah bagaimana kita mampu meyakinkan diri kita bahwa ini adalah ujian, ya, bukan suatu musibah, sehingga meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan rasa keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, let's go. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Nah, bulan Syawal itu bulan yang istimewa juga, banyak sekali keutamaan di bulan Syawal, karena bulan Syawal itu adalah bulan pembuka. Jadi kita bisa melakukan banyak sekali amalan-amalan di bulan Syawal ini. Misalnya ketika kita misalnya sabda Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya adalah seperti berpuasa setahun. Dan bulan Syawal juga ini ada keutamaan kayak untuk menikah, ya, karena Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pada bulan Syawal, dan membangun rumah tangga itu pada bulan Syawal. Nah, ketika Rasulullah dan Aisyah itu menikah pada bulan Syawal adalah untuk menapik kepercayaan orang-orang Arab di zaman dahulu bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang penuh kesialan, ya, seperti itu. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada umatnya untuk menikah di bulan Syawal dan membangun rumah tangga di bulan Syawal itu untuk menapik kepercayaan orang-orang Arab pada zaman itu bahwa bulan Syawal itu penuh kesialan. Nah, berbicara tentang menikah, sabda Rasulullah SAW adalah kawinkanlah orang-orang di antara kalian, dan orang-orang yang sudah mampu berkawin, laki-laki maupun perempuan, dan hamba-hamba sahayamu laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka. Jadi kalau kita merasa kita sudah mampu untuk menikah, maka kita harus menikah, ya. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana dong kalau mau menikah, sudah mampu menikah tapi jodohnya belum ada? Oke. Jadi kalian harus bersabar dulu. Yang Allah belum pertemukan kalian dengan jodoh kalian harus bersabar, tetap taat dalam kesendirian, ya, tetap taat dalam kesendirian, tidak terburu-buru sampai kita tidak bisa menyaring, karena kan jodoh itu yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Nah, jadi kita harus memantaskan diri kita terlebih dahulu. Nah, kita ini apakah sudah menjadi orang yang baik? Nah, apakah kita sudah pantas mendapatkan jodoh yang baik, ataukah kita masih buruk dan Allah akan mempertemukan kita dengan jodoh yang buruk? Jadi sebelum kita melangkah ke pernikahan adalah, yang pertama adalah kita harus memantaskan diri kita. Apakah diri kita sudah baik ataukah diri kita masih buruk? Nah, kali ini mungkin videonya lebih kepada wanita, ya, lebih kepada akhwat yang mau mau menikah dan menyaring jodoh. Nah, wanita itu kan, akhwat itu ya kebanyakan kan
bukan baper ya, memang semua wanita itu menggunakan hati. Menggunakan hati beda dengan kaum lelaki. Kaum lelaki itu menggunakan logika. Nah, jadi kita wanita, ketika kita mendapatkan sedikit bukan perhatian apa ya, ketika kita mendapatkan sedikit apa ya, bukan singgungan ya, iya mungkin sedikit perhatian, misalnya disapa atau apa, kita merasa bahwa kita ada yang perhatian. Enggak seperti itu ya. Jadi kembali lagi, akhwat itu no baper. Nah, biasanya ya, bagi kita akhwat yang baru berhijrah, ya ini akhwat maupun ikhwat yang baru berhijrah, banyak sekali sesuatu itu yang harus ditinggalkan. Misalnya poin pertama adalah poin untuk tidak berpacaran. Jadi tidak berpacaran ya, pertama. Kemudian kita tidak bergaul lagi dengan teman-teman yang membawa efek buruk untuk kita. Dan yang ketiga, kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan ketika kita berhijrah ya, misalnya ya jalan tanpa tujuan, bergaul di tempat yang tidak baik ya, seperti itu. Nah, kebanyakan akhwat dan ikhwah itu ketika awal berhijrah itu biasanya sih ada yang namanya ta'aruf liar, kenalan liar ya. Maksudnya ta'aruf liar di sini saya mau sampaikan bahwa misalnya kita di dunia nyata sudah tidak berhubungan lagi dengan lawan jenis ya, maksudnya berhubungan yang akrab ya, berhubungan pribadi sudah tidak. Cuman biasanya di sosial media kita akan menjalin hubungan-hubungan tersembunyi dan itu tidak boleh. Okay, I'm opening the gate. Kita akan saling menyapa ya. Jadi kita akan saling menyapa. Nah, kalau kita keseringan seperti itu membawa efek negatif untuk kita, karena ibadah kita, kemudian emosi kita itu tidak lagi tenang, tidak lagi bisa khusyuk untuk beribadah, karena kita sudah berhijrah tetapi masih melakukan maksiat. Nah, sebenarnya video ini saya mau buat mungkin temanya itu adalah cara mendeteksi ikhwan modus dan ikhwan serius. Nah, bagi yang mau menikah, bagi yang mau berumah tangga, karena banyak ya sekarang efek-efek modus. Nah, kita kembali lagi yang pertama, dimulai dari media sosial. Akhwat, jika kita memberikan peluang ikhwah untuk modusin kita, ya pasti akan terjadi karena kita memberikan peluang. Ini aku cuman berbagi pengalaman berdasarkan yang telah aku lalui sebelum aku menikah, awal-awal hijrah. Aku sekarang sudah 3 tahun menikah dan saya sudah punya anak. Dan memang akan misalnya ketika kita misalnya ya di dunia maya, ketika kita mengupload foto, kemudian si ikhwan tiba-tiba direct message ke kita menyapa, halo ukti, assalamualaikum, masya Allah soleha. Nah, itu adalah ciri-ciri ikhwan yang modus. Oke, itu ya, yang pertama adalah ikhwan yang nge-DM kamu dengan memuji. Itu adalah tanda-tanda ikhwan yang modus. Kemudian yang kedua, misalkan kamu seorang mahasiswa ya, mungkin kamu sefakultas
atau mungkin sekelas dengan Ikhwan, kemudian dia suka bukan menebar pesona ya, dia menunjukkan gerak-gerik yang seperti menarik perhatianmu, itu adalah ciri-ciri Ikhwan yang modus gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, nah ini yang paling parah nih, nge-DM kamu ya, nge-DM kamu kemudian memuji-muji, kemudian bertanya, Afwan, Ukti udah nikah. Itu adalah ciri-ciri Ikhwan yang modus. Lantas bagaimana dong cara kita menemukan atau kita mengetahui Ikhwan itu serius? Oke. Cara kita mengetahui Ikhwan itu serius adalah saya jadi lucu. Jadi Ikhwan itu akan menjaga pandangannya ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi ada Ikhwan itu yang biasa jalannya nunduk-nunduk gitu. Nunduk-nunduk. Nah, nunduk-nunduk kayak lagi ngukur jalan, tiba-tiba ninjak got, kejeblok, berah gitu. Oke gitu. Jadi kita harus melihat seorang Ikhwan yang menundukkan pandangannya. Kemudian jika memang dia berniat serius ke anti, misalnya niat serius dalam artian untuk menikah, dia tidak akan nge-DM kamu langsung, dia tidak akan menyapa kamu langsung, dia akan bertanya kepada seseorang ya, dia akan bukan bertanya, meminta bantuan seseorang untuk menanyakan kepada antum ya. Jadi si Ikhwan akan mempercayakan untuk menanyakan Anda kepada seseorang gitu ya. Misalnya melalui seorang ustadz, atau misalnya kerabat dekat kamu, misalnya saudara, dia akan menanyakan, oh si fulana ini dia orangnya seperti apa ya, kira-kira dia sudah berapa lama ya berhijrah, kemudian kira-kira dia sudah siap menikah ya seperti itu ya. Jadi dia tidak akan menanyakan kamu langsung atau mem-DM langsung, dia akan bertanya, dia akan mempercayakan kepada seseorang untuk bertanya tentang kamu gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya kalau misalnya Ikhwannya serius juga ya, misalnya, nah Ikhwan itu tidak akan mengajak Anda untuk lama bertaruh. Oke. Jadi nggak ada taruh sampai bulanan, nggak ada ya. Itu adalah kedok pacaran Islami, dan itu nggak boleh. Dan itu kebanyakan seperti itu ya, pacaran Islami, ta'aruf tapi jalannya berdua, pegang-pegangan, itu nggak boleh. Nah, setelah kalian ta'aruf, mungkin kalian akan tukaran biodata, atau mungkin kalian akan bertemu tapi bukan berdua, bertemu dengan walinya si akhwat ini. Jadi ada walinya, jadi nggak berdua, jadi saling menanyakan visi misi, saling menanyakan hobi, terus rencana ketika menikah itu gitu ya. Itu adalah ciri-ciri yang serius. Jadi setelah semuanya klop ya, jadi dia akan langsung merencanakan pernikahan. Jadi itu adalah ciri-ciri Ikhwan yang serius. Jadi kalau kamu sampai sekarang masih menjalin hubungan atau masih sering meladeni melalui dunia maya ya, Ikhwan yang sering bertanya, Masya Allah Ukti, Antuna sangat soleha, Ukti sangat cantik, dan
kalian membalas, dan kemudian itu lama kelamaan akan berlanjut dan jatuhnya ke maksiat. Nah, kalau sudah begitu ya ibadah kita kan bukan sia-sia, jadinya kan gimana ya, makruh ya. Jadi kita kan ceritanya kan udah hijrah, jadi meninggalkan yang buruk-buruk gitu ya, meninggalkan perlahan-lahan yang buruk. Nah kalau dan kalaupun kita menjumpai kerabat kita ya, teman kita, misalnya anti tuh punya teman, ini saya ada teman tapi dia udah hijrah tapi dia masih sering misalnya dia masih sering kontak-kontakan sama mantannya, atau dia masih sering ngeladenin iwan-iwan yang memuji-muji dia. Jadi tugas kita adalah menyampaikan dengan pelan-pelan ya, dengan lemah lembut, dengan tidak menjudge mereka bahwa kamu nggak boleh, itu dilarang, nggak boleh ya seperti itu, karena kita kan mengajak pada kebaikan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi ikhwan itu kalau serius dia akan benar-benar menghormati Anda, dia akan benar-benar menjaga Anda, dan tidak mudah ya, tidak mudah untuk istilahnya gini, kalau bunga tidak mudah untuk dipetik. Nah tidak mudah untuk dipetik. Jadi ikhwan itu modus atau serius itu tergantung dari kita. Kalau kita memberikan dia peluang, kita memberikan dia kesempatan untuk modusin kita, maka yang akan sakit hati itu ya kita, perempuan, akhwat. Karena laki-laki itu pada saat modusin kita, dia nggak akan berpikir bahwa kita akan baper, karena mereka itu lebih menggunakan logika. Nah sedangkan kita akhwat itu lebih menggunakan perasaan. Perempuan itu suka pujian, ya kan? Tentu suka pujian. Entah dia sudah hijrah, entah dia belum berhijrah, tentu akan suka pujian. Cuman kita kembali lagi, nah pujiannya itu pujian seperti apa? Pujiannya itu pujian dari mana? Gitu ya. Jadi ya itu bukan salah kita ya, itu bukan salah kita, karena memang kita ditakdirkan untuk menjadi manusia yang lemah lembut ya, seperti itu. Nah terus jadi pertanyaannya kayak gini lagi. Aku sudah ada ikhwan yang serius, masya Allah. Saya dikenalkan sama ummahat yang ini, masya Allah tuh saya dikenalkan sama guru ngaji saya. Nah cuman masalahnya adalah orang tua saya nggak setuju, orang tua saya masih awam, belum paham betul dengan Islam gitu. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kita kalau misalnya sudah ada ikhwan yang serius? Oke. Nah kita kan sudah hijrah ya, sudah paham bahwa menikah itu tidak boleh dipersulit, harus dipermudah. Ketika ada seorang lelaki yang melamar Anda, yang sudah melamar kamu, yang sudah serius, agamanya baik, akhlaknya baik, maka terima. Jika tidak, maka akan terjadi suatu bencana ya. Nah cuman kembali ke orang tua saya bagaimana? Nah kembali lagi cara kita meyakinkan kepada orang tua kita. Nah cara meyakinkan adalah kita harus berlemah lembut, kita tidak boleh memaksa, karena seorang wanita itu sebelum dia dihalalkan, sebelum dia disahkan si ikhwan itu, dia masih tetap milik orang tuanya ya, tetap milik orang tuanya. Jadi kita harus berbicara lemah lembut kepada orang tua ini, mama atau mama, papa, ini ada ikhwan yang udah serius, tapi beliau ini kurang mampu dalam harta itu ya. Nah sampaikan baik-baik kepada orang tua. Terus misalnya orang kok kamu harus nikah? Nah terus pasti orang tua kita ngomong dong, tapi kan kalau menikah itu adalah kamu harus mempersiapkannya, paling tidak harus sudah punya pekerjaan, harus sudah mapan, harus sudah cukup
ya seperti itu. Nah, kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua kita, karena mungkin Anda belum menjadi orang tua, jadi mungkin Anda akan belum paham bagaimana ayah ibu kita itu berusaha dengan sangat keras mencukupkan kebutuhan kita. Nah, otomatis pada saat kita akan dipinang oleh seseorang, maka ayah dan ibu kita akan memastikan bahwa tidak ada kekurangan kebutuhan kita ketika si ikhwan itu sudah memiliki kita, seperti halnya pada saat mereka menjaga kita ya dan membesarkan kita, semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, jadi kita harus pahamkan secara baik-baik ya, misalnya jadi begini mah, jadi nanti kalau sudah menikah, insya Allah akan memampukan rezeki kami, dan lagian harta itu bukan tujuan utama kita untuk hidup, mungkin kita lebih ke ibadah gitu. Berbicara dari hati ke hati. Kalau misalnya seminggu orang tua kita belum luluh, jangan paksakan, jangan, tetap bicara terus dari hati ke hati ya, dan ya berusaha untuk yang meyakinkan mereka dengan sabar. Ketika mereka tidak mau, jangan bersikeras, jangan memaksa gitu. Nah, kemudian ikhwah juga itu misalnya banyak ya yang serius, yang mau menikah. Nah, itu kendalanya adalah kalau di Sulawesi itu ada namanya uang panai. Jadi misalnya dipatok ya, kalau mau menikah itu harus 30 juta, itu minimal ya 30 juta. Dan yang paling kalau misalnya biar walimahannya meriah mewah itu harus 100 juta. Nah, seperti itu. Hal seperti inilah yang membuat kita yang akhwat itu susah, karena seorang ikhwan itu untuk mendapatkan uang yang misalnya 30 juta, 100 juta itu sangat susah gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan orang tua kita ya. Bagaimana cara Anda meyakinkan ya? Tergantung ya dari anti sendiri, kan anti yang paling mengerti orang tua anti ya, paling mengenal orang tua anti ya. Jadi anti yang paling tahu bagaimana caranya harus berkomunikasi dengan mereka, dengan catatan jangan menggurui, jangan memaksa, dan jangan ngambek gitu. Jangan ngambek. Tunjukkan bahwa kita setelah berhijrah kita memang lebih baik gitu. Nah, jadi kita harus ya itu yang meyakinkan. Masalah uang misalnya uang walimahannya itu ya, kan Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling sedikit maharnya. Jadi kita tidak boleh menyusahkan pasangan kita. Jadi seperti itu ya. Kalian sudah tahu cara mendeteksi ikhwan yang serius dan yang tidak serius. Nah, sebelum itu adalah pantaskan diri kita. Apakah kita sudah baik dan pantas mendapatkan pasangan yang baik, ataukah kita masih buruk dan memang kita akan mendapatkan pasangan yang buruk ya. Orang yang kebiasaan yang banyak sekali menghabiskan waktunya di tempat kajian menimba ilmu, maka insya Allah Allah akan dekatkan dengan orang-orang, dengan ikhwan, dengan kerabat yang memang dekat dengan ilmu. Orang yang banyak menghabiskan di dunia malam, yang diskoti, segala macam ya, dia akan dipertemukan juga dengan orang yang dimana tempat dia bergaul gitu ya. Jadi pantaskan diri kita. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Jika ada kata yang menyinggung atau ada mungkin sesuatu perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini kan sudah hari raya ya, jadi harus saling bermaaf. Saya kira juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.